Bisa tahu berat kotak atau berat rumah? Ini buat apa sih? Kalau berat rumah kan udah pasti 1 ton lebih. Jadi ini aja deh. Nah, mulai sekarang sistem tuh bakal kasih kotak ke tiap orang yang ada di kota ini. Wah, ini pasti karena pilihan aku barusan, Ma. Aku bisa mendeteksi apa isinya dengan melihat beratnya aja. Iya, Nak, betul. Mama titip pesan juga ya. Kamu harus nemuin orang yang punya kotak yang paling ringan di kota ini, terus kasih tahu ke Mama. Hah? Buat apa juga Mama tahu? Kamu harus kasih tahu Mama, ini demi kesejahteraan negara. Apa sih, gue nggak mau jadi anak durhaka, jadi terpaksa gue turutin. Nah, gitu dong jadi anak nurut. Mama tunggu ya. Ya elah, padahal gue sama sekali belum pakai kekuatan gue, tapi gue udah disuruh-suruh sama Mama. Sebenarnya apa sih niat dia? Loh guys, kenapa kalian semua udah dapat kotak? Ya iyalah, udah kan dianterin sama sistem ke rumah kita masing-masing. Oh gitu ya. Hah, kotak lo ringan banget ini. Gini-gini biarpun ringan, isinya tuh perhiasan senilai 500 juta. Del, kenapa lo gitu? Hah, berat banget, 5 kilo. Biarpun berat kotaknya 5 kilo, tapi isinya sampah semua. Ya ampun, tapi kalian tuh enak udah dapat kotaknya, tapi gue belum dapat sama sekali. Harusnya lo udah dapat lo, Vel. Kalau lo nggak dapat, bisa-bisa nama lo tuh nggak ada di sistem. Kalau lo nggak dapat, berarti sebentar lagi lo bakal metong. Apa? Bu, ibu harus bantuin saya. Saya sama sekali belum dapat, Bu, kotaknya. Hah? Kotak itu udah dibagiin semua kok sama sistem. Mending ibu cek lagi deh. Ibu kan wakilnya sistem, jadi pasti tahu apa yang terjadi. Ya udah. Loh, Ibu, ekspresinya jangan gitu, saya jadi makin bingung dan minder. Ya udah, pokoknya nanti kalau kamu mau ambil kotak itu, kamu tinggal datang aja ke rumah saya. Kenapa nggak dianterin aja, Bu, kayak orang-orang? Karena kasus punya kamu ini beda, kamu harus ambil sendiri ya, cepatnya. Ya udah, nanti saya izin dulu ke Mama. Aduh. Oke, lo kenapa gitu? Nggak biasanya jangan-jangan lo belum dapat kotak ya? Mulai sekarang kalau ada apa-apa jangan pernah libetin gue lagi. Iya, apaan sih? Gak jelas. Hah, berat kotak lo 0,9 kilogram. Iya, udah deh gue ngaku isi kotak gue ini adalah dor-dor. Oh iya, ini kan berat dor-dor. Dan dari tadi gue resah karena besok kita harus pakai apapun yang ada di dalam kotak kita. Hah, yang bener aja loh. Iya, dan sebenarnya gue juga udah tahu berat kotak lo itu berapa dan isinya apa. Gak usah, karena sebentar lagi gue mau ambil kotak gue itu di rumahnya Bu Guru, jadi gue mau surprise. Kesel, kenapa bagian gue harus direbetin sih? Aduh, anak mama ini kesel mulu, kenapa sih? Kamu udah nemu belum orang yang punya kotak yang paling ringan di kota ini? Nggak tahu aku mah. Hah, berat kotak mama 0 kilogram? Oh, sebenarnya mama belum dapat kotak. Loh, jadi itu artinya kita sama-sama belum dapat. Kok aneh ya? Jangan-jangan emang keluarga gue yang bermasalah, makanya nggak dikasih kotak sama sistem. Aduh, gue nggak boleh mikir macem-macem nih. Udahlah, kamu nggak usah mikir macem-macem. Mama tahu kok kalau sebenarnya kotak kamu itu udah ada di rumahnya Bu Guru, jadi cepet ambil deh sana. Oh iya, aku lupa mah. Ya udah, aku pamit dulu ya. Jadi mana kotak yang ibu maksud yang punya saya itu? Kotak kamu? Sebelum itu, berat kotaknya Bu Guru 100 kilogram. Ya ampun Bu, itu bahkan nggak bisa diangkat sama ibu sendiri loh. Udah, pokoknya kamu nggak usah urusin kotak punya saya ya. Kamu urusin kotak punya kamu aja tuh, cepet bawa pergi dari rumah saya deh. Oh ini, tapi saya harus buka dulu ya Bu. 3, 2, 1. Astagfirullah. Bisa tahu kado ulta atau kado Enif? Nggak semua orang kan punya pasangan, jadi kado ulta aja. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Kamu lupa? Lupa? Oh, Mama hari ini ulang tahun. Kalau udah ulta Mama, mobil mewah. Iya, Mama dikasih mobil baru sama temen kamu. Temen yang mana ya, Ma? Si Keisha itu loh, surprise Mama malam-malam. Baik banget kan dia? Perasaan Keisha miskin, kok bisa kasih Mama mobil mewah? Kamu itu ya nyepelin Keisha mulu, padahal dia udah baik sama keluarga kita. Kamu aja nggak kasih kado ke Mama. Iya, maaf, Ma. Aku nggak sesempurna si Keisha. Lihat aja Keisha, gue bakal ungkap apa yang lo maksud sebenarnya. Gue yakin lo pasti punya maksud tersembunyi. Pokoknya nanti tuh kamu gak boleh ganggu si Keisha ya. Kamu tuh harus hormati dia. Kenapa sih gue selalu aja diperlakuin gak adil? Lo kenapa, Vel? Daripada kita pusing, mending kita ke kantin aja yuk. Ke kantin mulu, lagi pula gue gak belanja, cuma lo yang belanja. Jangan-jangan lo sengaja ya mau minta traktir ke gue? Please Vel, soalnya hari ini gue lagi bokeh gak punya duit. Ya ampun Kay, lo aja ngasih mobil mewah ke nyokap gue, masa lo mau ngutang? Gue gak pernah kasih orang lain kado ya. Mau beli buat diri gue sendiri aja susah. Oh, masa gitu? Ternyata kaldo ultah lo cuman permen. Maafin gue ya, gue jadi nggak enak karena gue udah nuduh lo yang macem-macem. Iya, yang penting jangan diulangin lagi, Vel. Mungkin nyokap lo yang bohong ke lo, bukan gue. Waduh, kira-kira kenapa ya Mama bohong ke gue? Gue nggak ikut campur. Vel, lihat deh, kita berdua dapat kado dari Keisha. Iya, gue suka banget sama kado ulang tahun gue. Kalau bisa sih ini jadi kado terakhir gue aja. Loh, kok kalian pada dapet? Gue nggak dapet sama sekali loh, padahal gue teman baiknya. Itu artinya dia nggak nganggap lo temen. Kado ultahnya Tiara 1 kilogram emas. Kalau kado ultahnya Della
1 hektar tanah. Widih, keren juga lo bisa mendeteksi. Yang dikasih sama Keisha gak main-main. Bukannya dia itu kismin ya? Vel, logika aja mana ada orang kismin yang punya harta sebanyak itu. Bener juga, tapi kenapa kado ulta yang dikasih itu harta semua ya? Aduh Vel, kasihan banget sih lo gak dikasih sama Keisha. Jadi lo berpikir yang negatif tentang dia. Mungkin pas ulang tahun Feli baru dikasih, yaitu besok. Lo ingat aja sama ulang tahun gue, Del. Feli, pokoknya besok kamu gak boleh masuk ke sekolah ya. Ibu minta kamu di rumah aja. Ya, padahal besok saya ulang tahun tau Bu. Kalau nggak ada yang ngucapin saya, bisa-bisa saya sedih. Kalau kado ulta ibu, ini demi keamanan hidup kamu sendiri. Bu guru aneh deh, jangan-jangan dia kerasukan makanya aneh kayak gini. Kayaknya saya harus keluarin jurus saya sekarang juga. Feli, kalau kamu tetap masuk ke sekolah besok, kamu tuh bakal metong karena teman kamu sendiri. Tunggu. Kayaknya saya mulai ngerti maksud ibu apa deh. Jangan-jangan, ya kemungkinan dugaan kamu itu benar. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Ih, kok mama nggak ada sih? Aneh, biasanya dia selalu pamit ke aku. Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama dia. Nggak, gue gak boleh berpikir yang negatif. Gerbang sekolah akan tutup dalam 5 menit. Murid-murid diharapkan untuk masuk ke lingkungan sekolah sekarang juga. Astaga, gue telat. Kalau gitu gue harus ke sekolah sekarang juga. Berhenti, kamu gak boleh pergi. Ih, apa sih Pak? Kalau kado ulang tahun Bapak, daun. Kenapa nggak semewah yang lain Pak? Cuman daun doang. Udah, kamu jangan bahas kado saya. Pokoknya kamu diem di rumah aja. Saya nggak mau Pak. Ini kan hari ulang tahun saya, jadi terserah saya lah. Diam di rumah ini atau kamu saya kurung secara paksa. Hah? Kenapa kali ini Bapak bentak saya? Aduh, saya jadi takut. Saya nggak mau lagi deh sama Bapak. Bye. Aduh, maafin saya ya Non. Saya keburu kebawa emosi. Tapi saya tuh cuma mau melindungi Non. Kenapa Non masih nggak mau dengerin saya? Bu, jangan tutup dulu gerbangnya ya. Saya cuma telat 2 detik loh. Bukannya saya udah peringatin kamu kemarin jangan berani-berani melangkahkan kaki di sekolah ini. Ih, kenapa sih semua orang pada hari ini bahkan gak ada yang ucapin gue ulang tahun. Cepat pergi dari sini. Gue beneran gak dikasih kesempatan. Vel, gue juga telat. Tapi hari ini lo ulang tahun kan? Happy birthday. Gue punya kado buat lo, tapi gue lupa bungkus. Jadi lo tutup mata dan hitung sampai 3. Wah, lo orang pertama yang ngucapin dan ngasih gue kado. Gue seneng banget lo. Oke. 3, 2, 1. Oh, lirili larila kan? Yeay, bener. Itu artinya gue jadi juara dong. Enak aja. Belum ya? Hah? Maksudnya? Terus ini kenapa loading? Jangan-jangan masih disambung ya sama sistem? Iya, levelnya tuh ditambahin sistem jadi 10. Itu artinya gue harus tebak 5 lagi dong. Ya, baru setengah. Gue minta sistem buat perpanjang sambung nama anomali ini karena gue masih stuck. Ti, bukannya lo udah kaya ya? Jadi lo ngapain ngincar imbalan 1 kuadrillion itu? Hello, mana ada gue kaya? Ya ampun, padahal lo punya 1 ton emas di rumah. Masa nggak kaya sih? Ih, itu masih kurang menurut gue. Emang ya manusia nggak ada puasnya. Tiara itu suka sogok sistem, jadi apapun yang Tiara mau, sistem pasti tepatin. Ih, masa gitu sih? Kalau gitu nggak adil dong. Tahu gitu gue nggak ikut permainan ini. Udah telat, Vel. Kalau lo ngundurin diri sekarang, lo bakal metong. Gue harus cari cara lain. Satu-satunya cara lo harus ambil perhatian sistem dan kalahkan Tiara. Alah, lo bantuin gue karena lo mau bagi imbalannya sama gue kan? Kenapa lo mikir gitu, Vel? Gue nggak gitu ya. Gue tulus sama lo. Maaf, kayak gue kebawa suasana. Yang selanjutnya, C titik titik A titik titik. Cluenya suka taruh. Apa ya? Tiara, rupanya lo yang ngebikin ini semua jadi susah ya? Enak aja asal nuduh-nuduh gue ya. Ih, Feli, maafin saya ya karena saya pernah ngeremehin kamu. Mulai sekarang saya bakal dukung kamu. Ini cappuccino assassino. Kenapa ibu tiba-tiba dukung saya? Sebenarnya karena Tiara itu Bu Guru itu wajib metong karena selama ini dia berbuat curang dan ikut campur dalam permainan ini. Ya, padahal dikit lagi Bu Guru ngasih tahu gue. Rahasia gue nggak akan terbongkar ya. Padahal Tiara juga curang, tapi kenapa dia nggak metong ya? Vel, gue nemu cara supaya lo bisa tahu kebusukannya Tiara. Semuanya ada di sini. Apaan sih yang dari tadi mau disampaikan orang-orang? Hah? Seriusan, Kay? Tapi lo nggak boleh sebut, nanti bisa-bisa lo dihabisi sama sistem. Wah, parah sih Tiara. B titik titik L titik titik. Cluenya kelapa. Apaan tuh? Oh, burbaloni loli. Lo semakin mendekati kejuaraan, Vel. Gue gak sabar lo ngerebut tahtanya Tiara. Iya, tapi gue yakin dia bukan lawan yang gampang. Tenang aja, Vel. Lo udah pegang kunci jawabannya di buku itu. Oke, ini semua keburukannya Tiara dan gue bakal jadiin tameng buat gue. Makasih ya, Keisha. Aku pulang, Mah. Siapa yang suruh kamu pulang? Mama gak mau nerima kamu lagi di sini ya. Loh, kenapa? Karena Mama udah nemuin yang lebih baik, yaitu Tiara. Tiara, berani-beraninya lo ganggu keluarga gue. Gue gak ganggu, cuman agak hancurin sedikit aja sih. Lo bener-bener ya bersaing kok kayak gini, yang sehat dong. Titit, kamu jangan berani-berani ya marahin anak saya kayak gitu. Tapi kan aku anak kandung Mama. Saya nggak peduli yang mana namanya anak kandung atau bukan, yang penting bisa kasih ini ke saya. Iya, Tante ambil semua ya. Tiara, gue kesel banget sama Tiara. Bisa-bisanya Mama terpengaruh sama dia, tapi gue tetap harus fokus lanjutin ini kan. Hah, teh semua ada 4 kata. Cluenya kaktus. Apaan tuh? Oh, jangan-jangan top. Wah, masih berusaha dan gak mau metong nih.
Tiara, lo jangan macam-macam sama gue ya. Soalnya gue punya... Apa? Lo punya data keburukan gue? Kalau bisa tahu? Iyalah, karena gue udah paksa Keisha buat ngaku dan sekarang dia udah metong. Bener-bener lo, Ti. Ya ampun. Ini berber lagi. Bukannya tadi udah ya? Cluenya bekantan. Kalau gitu berberpatapim. Ih, udah deh. Mending lo nyerah aja. Telat, Ti. Sistem, aku mau mengungkap keburukannya si Tiara ini. Astaga, apa-apaan? Sebenarnya, Feli, kamu tidak perlu memberitahu saya karena selama ini saya sudah tahu, tapi hanya sedang memastikan. Dan sekarang sudah dapat jawaban. Apa? Oh my god, gue jadi OKB orang kaya baru. Bisa tahu harta keluarga atau sampah keluarga? Ngapain kita lihat sampah keluarga mending harta kan? Udah jelas nguntungin. Ya ampun, kamu udah dapet pilihan itu berarti udah saatnya kamu tahu, nak. Tahu? Jangan-jangan mama ada nyembunyiin sesuatu ya di harta keluarga kita. Jangan-jangan barang terlarang, mah. Kamu itu kebanyakan overthinking. Biasa aja lah hartanya, kan kita kismin. Iya sih, karena kita kismin, aku selalu dikatain sama teman-teman, mah. Kesel deh. Nah, kekuatan kamu ini bakal bantu kamu supaya kamu tuh nggak dikatain lagi sama teman-teman. Ya udah deh, mas. Sebenarnya harta kita apa sih? Ih, cuman beca. Tulisannya beca doang. Beca berlapiskan emas? Iya, itu peninggalan dari nenek moyang kita. Harus dijaga baik-baik ya. Ya ampun, gue baru tahu kalau ada barang kayak gitu. Itu artinya kita kaya, mah. Kita nggak kismin. Tetep aja kismin. Jangan-jangan palsu ya. Hari ini kelas kita libur ya, karena mulai sekarang ibu akan mengajar orang yang punya harta paling banyak di kota ini. Saya, Bu. Maaf, saya ketinggalan ngomongnya dan yang paling mahal ya. Kalau gitu saya, Bu. Tapi saya punya file, semua orang juga tahu kali kalau lo tuh kismin, sedangkan gue punya harta emas, perhiasan, diamond. Kalau gitu Tiara, silakan ikut saya ke kantor guru. Iya, Vel, semua orang juga tahu kali kalau Tiara itu yang paling kaya di kota ini. Buktinya dia sampai ngegaji gue. Tapi bener kok, gue tuh punya becak berlapiskan emas. Sekarang rumah 5 tingkat. Gak usah halu deh lo, rumah gue aja cuma 2 tingkat. Jangan bikin si Tiara murka, Vel. Keisha, lo percaya nggak kalau gue punya banyak harta? Gimana caranya lo punya banyak harta? Kan lo belum kerja. Bukan gue, maksudnya harta keluarga gue. Vel, udahlah, nggak usah berhayal dan bermimpi lagi. Lo kan lebih kismin daripada gue. Tapi gue bahkan punya mobil sport. Aduh, Vel, yang punya mobil sport di kota kita ini cuma Tiara. Masa sih? Jangan-jangan sistem bohongin gue lagi. Aduh, gue harus percaya yang mana? Percaya sama kenyataan lah. Lo kan lebih kismin daripada gue. Anak-anak, mulai sekarang kalian harus memperlakukan Tiara sebagai ratu di sekolah ini. Loh, kok gitu, Bu? Nggak adil dong. Bilang aja lo iri, dasar kismin. Ini semua saya lakuin karena Tiara itu kasih sponsor untuk sekolah ini. Aduh, Tiara, emangnya harta lo apa aja? Jangan remehin gue ya, karena gue itu punya beca berlapiskan emas, mobil sport, dan rumah. Loh, itu bukannya harta keluarga gue ya? Enak aja, semua yang gue sebutin tadi adalah harta gue sendiri, jeripaya gue, bukan orang tua. Feli, mending lo sadar diri deh, nggak usah ngayal. Feli, kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini loh. Tapi Bu, saya ngomong apa adanya, saya ngomong kenyataan loh. Ya udah, kalau lo ngomong kenyataan, buktiin mana harta-harta lo itu biar gue lihat. Tuh, nggak bisa kan, lo tuh bohong. Didikan siapa sih kamu ini? Lebih baik gue kumpulin bukti dulu. Bener gak sih harta keluarga gue ini? Supaya lebih meyakinkan mereka. Akhirnya gue bangun juga. Kenapa harta keluarga gue jadi loading? Jangan-jangan mau berubah lagi? Berarti gue beneran kismin. Feli, mending kamu keluar rumah deh. Soalnya banyak barang baru di luar. Barang baru apaan, Ma? Aku baru menerima kenyataan yang pahit. Ini menyangkut harta keluarga kita. Oh gitu? Tapi aku gak mau berekspektasi, nanti aku kecewa. Kamu mau berekspektasi setinggi langit pun gak apa-apa. Karena udah Mama gak perlu kasih tahu. Aku lihat sendiri aja di luar. Bye, Ma. Maafin Mama ya, Nak. Apaan ini? Jangan-jangan ini semua adalah harta keluarga gue. Ada uang 1 triliun, mobil, emas, perhiasan. Loh, nah teman-teman, ini semua adalah harta keluarga gue. Loh, kok Tiara? Kenapa? Lo nggak terima? Ini semua tuh harta keluarga gue dan gue juga punya bukti. Gue juga punya bukti semua surat-suratnya ada di dalam tas ini. Oh, gue juga punya. Bukti gue adalah...